Episode 36. Sepanjang hari berada di kantor, wajah Marvel begitu sangat berseri-seri. Marvel bahkan sama sekali tidak terpancing emosi saat melihat Ariana yang bertingkah seperti orang yang tersakiti di depannya. Semua itu tentu saja karena Laura yang mau mempercayakan semua beban yang dia tanggung pada Marvel. Tuan, Marvel menoleh pada Joshua yang ada di sisi kanannya. Senyumnya kembali mengembang menatap asisten yang sudah sangat setia padanya itu. "Ya Jo, kenapa?" tanya Marvel. Joshua terdiam dengan senyuman di bibirnya. Melihat Marvel yang tampak sangat begitu bahagia, Joshua ikut merasa senang. Namun Joshua juga sedikit penasaran karena apa atasannya bisa begitu sangat bahagia. "Maaf sebelumnya Tuan, Tuan terlihat begitu sangat bahagia," kata Joshua. Marvel tertawa pelan. "Memangnya kelihatan banget ya Jo?" tanyanya sembari tertawa. Joshua tersenyum dengan menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan Marvel. Marvel menghela napas, entah kenapa rasanya sangat tidak biasa, hanya karena Laura mau menuruti kemauannya. Marvel merasa sangat percaya diri dan merasa diandalkan, benar-benar sangat di luar dugaan perasaannya saat ini. "Laura Jo, dia mau menyerahkan semua bebannya pada saya, dan kamu tahu, rasanya sangat luar biasa setelah mendengarnya," cerita Marvel. Joshua tertawa pelan. Dulu saat pertama menjalin hubungan dengan Ariana juga Marvel terlihat sangat bahagia. Hanya bedanya sekarang Marvel bercerita pada Joshua, sedangkan dulu tidak. "Nyonya Laura memang orang yang baik Tuan," kata Joshua berpendapat. "Ya Jo, dia memang sangat baik, sangat mandiri juga sangat bertanggung jawab," tambah Marvel. "Oh ya, ini berkasnya. Besok kamu atur saja jadwal pertemuannya. Usahakan jangan setelah makan siang ya." Marvel menyodorkan berkas yang sudah ditandatangani pada Joshua. "Baik Tuan, kalau begitu saya permisi," angguk Joshua kemudian berlalu keluar dari ruangan Marvel. Marvel menghela napas kemudian menyenderkan punggungnya di sandaran kursi. Perasaannya saat ini sangat luar biasa, bahkan bisa dibilang lebih dari bahagia, sampai Marvel tidak bisa berhenti tersenyum. Padahal sebabnya hanya karena Laura mau menyerahkan semua beban yang ditanggung padanya. "Laura, sepertinya aku tidak akan bisa melepaskan kamu begitu saja," gumam Marvel sambil membayangkan wajah manis istri keduanya. Awalnya Marvel memang berniat menyudahi pernikahannya dengan Laura setelah masalahnya dengan Ariana selesai. Tapi setelah Marvel merasakan perhatian dan ketulusan Laura, merawatnya, Marvel merasa nyaman, dan sekarang Marvel merasa tidak bisa jika harus tanpa Laura di sampingnya. Ceklek, suara pintu yang terbuka membuat lamunan indah Marvel tentang Laura pudar. Pria itu melirikkan matanya dan berdecak ketika mendapati Ariana yang datang dengan membawa sebuah paper bag berukuran sedang. "Hai Vel, ini Aquana," kata Ariana memberitahu kedatangannya pada Marvel sambil menutup pintu ruangan Marvel. Ariana melangkah dengan sangat elegan menghampiri Marvel yang duduk bersender di kursi kerjanya. Padahal baru saja Marvel merasa damai baik hati maupun pikirannya, tapi sekarang tiba-tiba Ariana datang padanya. "Aku bawain makan siang buat kamu Vel, kita makan sama-sama ya," katanya sambil meletakkan paper bag berukuran besar berwarna putih yang dibawanya. "Kemarin kamu pulang jam berapa?" tanya Marvel dingin. Ya, Marvel tahu Ariana pulang malam setelah bertemu dengan David kemarin. Dan sebenarnya tanpa bertanya pun Marvel tahu kemana dan bersama siapa Ariana pergi. Siapa lagi kalau bukan David? Ariana terdiam, tatapannya terus tertuju pada Marvel yang terus menatap lurus ke depan. "Kemarin aku langsung ke kafe," jawabnya jujur. Ariana memang langsung menuju kafe setelah Marvel berlalu dengan Joshua, tapi Ariana tidak pergi sendiri. Ariana diantar oleh David dan setelah itu mereka pergi ke tempat biasa mereka memadu cinta. "Hanya ke kafe?" tanya Marvel lagi. Ariana tanpa berpikir sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Ariana memang jujur tentang ke kafe, tapi Ariana tidak sepenuhnya jujur karena tidak mengatakan pergi kemana bersama David setelah ke kafe. "Ya, memangnya kemana lagi Vel? Lagian banyak kerjaan aku di sana. Banyak karyawan baru yang juga harus aku kenali satu persatu." Marvel tertawa mendengarnya, wanita yang dicintainya sangat pandai berbohong. "Ah ya Vel, aku bawain kamu kebab nih. Udah lama banget kayaknya kita nggak makan ini. Aku belinya di tempat dulu kita sering datang loh. Siapa itu nama Pak Kumisnya, aku sedikit lupa." Marvel menghela napas, karena Ariana adalah wanita yang sangat suka kuliner. Marvel memang sering mengajaknya mencicipi makanan dari mulai junk food sampai makanan-makanan khas negara lain. Marvel melirik Ariana sekilas. Wanita itu tetap cantik, namun bagi Marvel wajah cantiknya sudah tidak lagi sejuk dipandang mata.
Kebohongan juga ketidaksetiaan Ariana mengubah semua penilaian baik Marvel pada Ariana. "Kamu masih ingat nggak, Pel, nama Pak Kumis itu?" tanya Ariana dengan senyuman manis di bibirnya menatap Marvel. "Aku lupa, lagian juga udah nggak penting." Senyuman di bibir Ariana langsung pudar. Marvel menganggap keindahan yang mereka lalui tidak penting lagi. "Nggak penting?" tanya Ariana dengan suara bergetar menahan tangis. Ariana merasakan denyutan ngilu di dadanya. Ariana tidak menyangka Marvel bahkan menganggap masa lalu indah dengan tidak penting. "Ya," jawab Marvel dingin. Air mata Ariana menetes mendengar jawaban singkat dan dingin Marvel. Marvel bersikap seperti orang asing padanya. "Kamu kenapa jahat banget sih sama aku, Pel? Salahku apa?" Marvel ingin sekali tertawa kencang, sekencang-kencangnya sekarang. Ariana dengan tidak punya malu bertanya apa salahnya, benar-benar wanita munafik. "Aku yakin kamu adalah wanita yang pintar, Ariana," kata Marvel malas. Ariana memejamkan kedua matanya. Selama mereka mulai menjalin hubungan, Marvel tidak pernah sekalipun bersikap dingin padanya. Tapi akhir-akhir ini Marvel selalu dingin dan seperti tidak lagi menganggapnya sebagai seorang istri. Tepatnya setelah Laura hadir di tengah-tengah mereka berdua. "Marvel, kalau memang kamu tidak lagi membutuhkan aku, lebih baik kita cerai saja," Ariana mengatakannya dengan air mata yang begitu deras menetes di pipinya. Ariana merasa sesak mengatakannya meskipun itu hanya sebuah ketegasan untuk mengetes Marvel. Marvel tertegun. Marvel memang kecewa pada Ariana. Marvel marah bahkan merasa hancur karena Ariana tidak lagi setia padanya. Ariana menduakan cintanya dengan rekan bisnisnya bernama David. Tapi Marvel tidak pernah berpikir sedikit pun untuk berpisah dengan Ariana. Marvel tidak pernah berpikir akan menceraikan Ariana. "Aku cinta sama kamu, Marvel, tapi aku gak bisa terus berada di samping kamu sedang kamu saja sudah tidak lagi membutuhkan aku," lanjut Ariana dengan disertai tangisan pilunya. Marvel menelan ludahnya. Sejak Marvel mengenal yang namanya cinta, Marvel tidak pernah sedetik pun tidak memikirkan Ariana. Marvel begitu amat sangat mencintai Ariana, bahkan melebihi dirinya sendiri.